Assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto. Jumpa di channel balik kita bersama. Hari ini seperti biasa ya, kita membahas informasi yang bisa kita bahas untuk hari ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas informasi yang bisa kita bahas hari ini, kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat dan nikmat rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, itu fase mana terbuka diluncurkan oleh Allah. Amin. Dan langsung kita bahas informasi apa saja yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan ya. Pi Network butuh tambahan validator KYC untuk percepat open mainnet. Project Pi Network yang dikenal dengan sebutan Pi telah menjadi sorotan dalam dunia kripto. Dr. Nicholas Kokalis, salah satu pendiri project ini, sebelumnya telah mengungkapkan bahwa menyelesaikan masalah Know Your Customer atau KYC adalah langkah krusial yang diperlukan sebelum peluncuran jaringan utama mainnet. KYC adalah suatu proses yang umumnya digunakan oleh platform keuangan untuk memverifikasi identitas pengguna. Tujuannya agar mencegah aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan penipuan. Namun, meskipun Project Pi mengakui manfaat yang dimilikinya bagi keselamatan project, mereka saat ini menghadapi tantangan dalam hal percepatan proses KYC mereka. Namun dalam beberapa bulan terakhir, banyak anggota komunitas Pi Network telah mengungkapkan keprihatinan mereka terkait kecepatan pelaksanaan KYC. Proses ini melibatkan memverifikasi identitas pengguna dengan mengunggah dokumen identifikasi resmi seperti KTP atau paspor. Sebagai respons, komunitas Pi Network telah bergerak untuk mencari lebih banyak validator KYC. Proses KYC yang lambat bisa menjadi penghalang bagi proyek Pi Network untuk mencapai tujuannya, termasuk peluncuran mainnet yang sangat dinantikan. Waktu adalah hal yang berharga dalam dunia kripto, dan para pengguna Pi yang bersemangat ingin melihat proyek ini berkembang. Mengingat situasi ini, Project Pi Network secara tegas membutuhkan lebih banyak validator KYC untuk membantu mempercepat proses ini. Dengan bergabung sebagai validator KYC, Anda tidak hanya membantu memperkuat integritas Project Pi Network, tetapi juga berkontribusi pada upaya melawan kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan penipuan di dunia kripto. Perhatian, semua penggemar Pi Network Project sangat membutuhkan validator KYC tambahan. Isi pesan yang beredar di sosial media Minggu 29 Oktober 2023. Pi Network adalah proyek yang mengusung visi untuk memberdayakan individu dengan memberikan akses ke dunia kripto. Salah satu ciri khas Pi Network adalah penambangan Bitcoin yang berbeda dari mata uang kripto tradisional. Bitcoin dapat ditambang melalui aplikasi ponsel tanpa perlu perangkat keras khusus atau konsumsi daya yang tinggi. Dengan populasi yang tumbuh pesat, Project Pi telah menarik perhatian banyak penggemar kripto dari berbagai belahan dunia. Peluncuran mainnet Pi Network masih belum diumumkan core team yang menjadi fase akhir dari project. Jadi di sini kejelasan dari informasi yang kita dapat hari ini adalah KYC masih banyak atau masih ada beberapa yang terpending. Untuk kesimpulan dari informasi ini yang jelas rekan-rekan ya, bahwasanya open mainnet yang kita nantikan akhir dari project ini itu membutuhkan penyelesaian KYC paling tidak di angka 80% dari semua komunitas yang ada di seluruh dunia, atau katakanlah minimal 75 atau sampai 80% ya minimal ya, itu sudah menyelesaikan KYC, maka open mainnet bisa diluncurkan oleh core team. Ketika masih belum mencapai di angka minimal 75 atau 80%, kemungkinan dari pihak project mempunyai tanggung jawab harus menyelesaikan dulu KYC yang terpending. Banyak versi mungkin karena identitasnya tidak jelas, buram, kabur warna fotonya atau warna dari identitasnya tidak jelas ya, kebanyakan seperti itu. Dan yang paling tidak menyenangkan ketika terindikasi identitas palsu ini juga terpending. Nah ini yang jadi masalah kan, kalau terpending karena foto yang buram atau tidak jelas foto dari identitas, mungkin kita mengajukan banding bisa cepat diproses. Tapi kalau terpendingnya karena terindikasi identitas yang palsu, ini mungkin
yang menghambat dari proses KYC ini rekan-rekan. Jadi himbauan dari rekan-rekan pionir dari wilayah-wilayah yang mempunyai permasalahan KYC, coba dilihat dulu terpendeknya karena identitasnya itu asli atau palsu, biar proses KYC ini cepat selesai rekan-rekan ya. Jadi seperti itu rekan-rekan ya, mudah-mudahan proses KYC yang terpendek ini cepat selesai dan Kortim juga cepat menyelesaikan sistem untuk penyelesaian testnet platform yang bermitra dengan jaringan network, sehingga penyelesaian KYC dan penyelesaian sistem di dalam platform yang bermitra dengan jaringan network sama-sama cepat diselesaikan dengan Kortim, karena di dalam bulan Desember nanti yang tinggal 1 bulan yang akan datang atau 1 bulan depan ini, roadmap yang kedua akan diluncurkan oleh Kortim. Jadi mudah-mudahan nanti di roadmap yang kedua pada bulan Desember yang diluncurkan Kortim berisikan sesuai dengan keinginan kita, yaitu bocoran tentang Open Mainnet kapan diluncurkan, karena di situ portal yang kedua di bulan Desember itu berisikan masa depan CoinP, Network, dan visi misi kejelasan juga nanti kedepannya nanti seperti apa Network itu nanti ada di roadmap yang kedua di bulan Desember. Dan yang jelas nanti bocoran informasi tentang Open Mainnet kapan akan dimulai, jadi seperti itu ya. Dan yang harus diselesaikan apa saja atau katakanlah sudah siap diluncurkan, nanti di roadmap yang kedua itu akan diluncurkan oleh Kortim atau diinformasikan kepada kita semuanya, seperti itu rekan-rekan ya. Kita lanjutkan ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan. Ini adalah kutipan kuat dari Dr. Nicholas. Hanya mereka yang bertahan sampai akhir yang dapat menikmati tawa terakhir. Jadi apakah terlalu sulit bagi kita untuk terus mengeksploitasi dan menyebarkan pai kepada semua orang? Silahkan tinggalkan jawaban Anda di bawah. Jadi di sini dari uraian informasi ini itu memberikan saran kepada kita semuanya supaya kita bertahan di dalam jaringan network dan menambang network ini setiap hari, setiap 24 jam sekali klik putir, karena ketika nanti kita bertahan di sini, kita juga akan menuai hasilnya ketika sudah diluncurkan mainnet terbuka oleh Kortim. Jadi kita nanti harus kuat ya, harus bertahan sampai Open Mainnet diluncurkan oleh Kortim, dimana ini adalah suatu masukan buat kita semuanya, para pionir yang ada di seluruh dunia, untuk selalu eksis mengikuti proses perjalanan network, mengikuti informasi yang berkembang setiap hari, mengikuti arahan-arahan dari Kortim, dan bertahan sampai di akhir ketika Kortim nanti memberikan statement penetapan nilai dan Open Mainnet diluncurkan. Jadi seperti itu. Mari kita bersama-sama berdoa supaya kita selalu diberikan kesabaran, keikhlasan, dan bertahan terus sampai di titik akhir cerita, yaitu mainnet terbuka diluncurkan oleh Kortim. Baiklah rekan-rekanku semuanya, jadi hari ini seperti itu informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan rekan-rekan yang belum selesai KYC juga cepat selesai KYC-nya, dan rekan-rekan yang sudah menjadi validator menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan kita harus bertahan sampai di akhir cerita ketika mainnet terbuka nanti diluncurkan. Dan itu keinginan kita yang terakhir, yaitu supaya kemerdekaan yang bebas kita dapatkan ketika Kortim sudah memberikan jalan dan membuka jalan statementnya mainnet terbuka diluncurkan. Jadi seperti itu rekan-rekan semuanya ya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.